حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita melanjutkan kajian kitab Fiqh Syafi'i Al-Mu'tamad fi fiqh Imam Syafi'i rahimahullah karya Syekh Muhammad Az-Zuhaili hafizahullah ta'ala. Pada kali ini kita akan membahas masalah al-ajzu 'anil qiyam, yaitu orang yang tidak mampu berdiri. Tentang orang yang tidak mampu berdiri saat salat, untuk salat. Dikatakan di sini al-qiyamu fardun 'alal qadir. Berdiri itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Ini untuk salat fardu ya. Untuk salat fardu. Jadi berdiri itu harus bagi orang yang mampu. Menunjukkan bahwasanya di salat sunnah maka tidak wajib berdiri. Tidak wajib berdiri. Amma al-ajizu 'anil qiyami fayusalli qa'ida kaifa syaa. Lil hadits as-sabiq wa lil ijma'. Maka bagi orang yang ajiz, yang tidak mampu untuk berdiri, hendaklah di salat fardu, hendaklah dia salat dengan cara duduk bagaimanapun caranya dia, semampunya dia. Disebabkan hadis yang kata Nabi SAW, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'ida wa illam tastati' fa 'ala jamb." Salatlah dengan berdiri, jika engkau tidak bisa maka dengan cara duduk, jika engkau tidak bisa maka dengan terlentang atau menyamping, rebahan ya. Maka begitu. Nah, di sini perkataan fayusalli qa'idan kaifa syaa, hendaklah dia salat duduk bagaimanapun yang dia inginkan. Maka salat duduk itu bisa di atas kursi, bisa. Yang penting hukumnya duduk. Duduk itu adalah ketika dubur itu memang kondisinya menyentuh sesuatu secara ya duduk ya, sebagaimana kita tahu duduk ya. Julusnya seperti duduk, kayak bapak yang lakukan sekarang duduk. Maka duduk sila bisa juga sholat dalam keadaan seperti itu. Atau dengan cara duduk iftirash, ya itu juga bisa. Ya bisa seperti itu. Al-muhim itu cara-caranya dibebaskan. Wala yanqusu thawabuhu an thawabil musalli qa'ima. Maka tidak berkurang dosanya daripada tidak berkurang pahalanya daripada pahala orang yang salat dalam keadaan berdiri selama ini salat fardu. Ada salat fardu yang berdiri, orang berdiri, hukum asalnya berdiri. Dan juga salat fardu bagi orang yang tidak mampu ini dia duduk. Nah, pahalanya sama. Ya, pahalanya sama. Pahalanya sama, ya. Dengerin. Pahalanya sama antara yang berdiri maupun yang duduk karena uzur. Adapun kalau misal salat fardu dia duduk bukan karena uzur, maka dianggap tidak sah, disebabkan para ulama mengatakan bahwasanya ini termasuk kewajiban atau bahkan syarat sah salat fardu, yaitu berdiri bagi yang mampu. Adapun bagi ini merupakan rukun, maka bagi yang mampu terus tidak berdiri dalam salat fardu maka tidak dianggap sah kecuali yang beruzur. Biasanya uzurnya itu apa? Biasanya uzurnya karena sakit atau hal lain, nanti insyaallah disebutkan. Ya.
Jadi pahalanya sama. Berbeda halnya kalau misalnya sholat sunnah. Sholat sunnah kalau misalnya berdiri boleh, dan itu hukum asalnya berdiri. Duduk tanpa uzur di sholat sunnah hukumnya apa? Boleh. Rebahan sholat sunnah tanpa uzur hukumnya boleh, tetapi pahalanya beda. Pahalanya bedanya gimana? Ya kalau misalnya duduk pahalanya setengah dari orang yang sholat berdiri. Nah, kalau misalnya tanpa uzur dia tidur rebahan, maka pahalanya seperempat daripada orang yang berdiri. Jadi sesuai dengan effortnya. Baik, bagaimana kalau misalnya dia memang pada asalnya dia kalau sholat sunnah berdiri terus, tapi qadarullah lagi uzur, apakah pahalanya setengah? Tidak, karena dia mempunyai uzur sehingga pahalanya seperti pahala orang yang sebagian normalnya dia waktu biasa. Ya. Kemudian dikatakan wa yasmalul ajza adamu al-imkani 'anil wuquf. Termasuk ajaz, termasuk ketidakmampuan. Termasuk ketidakmampuan jika misal adamul imkan, yaitu tidak bisa mengontrol anil wukuf, tidak mampu untuk berdiri, tidak memungkinkan untuk berdiri. Ya, dia tidak mungkin untuk berdiri, entah karena usia atau penyakit. Ya. Wal khawfu minal halaki wal gharq, atau karena takut mati atau takut tenggelam. Kalau dia diri khawatirnya mati atau tenggelam, gimana? Contohnya di mana, Pak? Dia perahu di sampan misalnya. Iya, kalau dia berdiri khawatirnya kecebur banyak buaya misal. Tapi masa dia pakai sampan kok banyak buaya ya, Pak? Atau nggak bisa berenang? Ayan, ya. Oh, ayan, nelayan, iya. Tapi nelayan masa nggak bisa berenang, Pak? Oh. Wajib. Oke. Al-muhim kalau misalnya nelayan ini memang takut dia, jangan kalau sholat nanti kecebur gitu loh, maka iya beruzur. Kalau misal berdiri dia kecebur beruzur. Wa ziyadatil marad, atau dia khawatir al-khauf min ziyadatil marad, takut bertambahnya penyakitnya. Apa contohnya, Pak? Kalau dia berdiri tahu penyakitnya? Vertigo, tanpa pusing gitu. Ya, oke, bakal terhuyung-huyung dan sama aja lah jatuh juga ujung-ujungnya. Oke, bagus Pak, amin. Alhamdulillah, syukron. Ada lagi? Kalau misalnya berdiri tambah sakit, mungkin ada luka di kakinya atau lututnya, ya bisa jadi. Awil khaufi limasyaqqatin sadidah, atau khawatir ada masyaqqah atau masyaqqah itu kesulitan, ya. Kesulitan yang kuat gitu. Ya, seperti apa kesulitan yang kuat? Masyaqqah sadidah. Masyaqqah ini kesulitan, keberatan. Ya. Ya sebenarnya seperti yang tadi vertigo sudah termasuk masyaqqah, keberatan pada dirinya. Atau dia kalau misal berdiri pasti dia akan menahan luka, menahan perihnya luka yang ada di tumitnya misalnya. Ya sama seperti itu. Gimana, Pak? Pengapuran. Iya kayak teman saya juga gitu ya. Iya. Atau habis dioperasi misalnya. Iya, asam urat ya. Baik. Ya nggak bisa dilipat. Maka ini beruzur. Ya otomatis kan kalau nggak bisa dilipat ya masa dipaksain. Maka beruzur dan pahalanya sama dengan orang yang berdiri normal. Karena pada asalnya kita pun kalau normal pasti akan berdiri normal. Au dauranir ra'si li raqibis safinah, atau kepalanya bakal pusing karena sholat di atas kapal laut. Ya. Ada beberapa orang yang memang tidak mampu dia sholat atau berdiri dalam keadaan terombang-ambing. Ya nggak mampu dia. Maka yang seperti ini diberikan uzur, ya. Salat di atas kapal laut. Ada orang yang memang tidak mampu untuk itu, ya.
dia mempunyai rebahan aja atau dia mabuk ya. Wa ghairu dzalika mimma yudhibul khusyu', dan selain itu daripada apa yang menghilangkan kekhusyuan. Maka apapun yang menghilangkan kekhusyuan, maka itu bisa menyebabkan apa? Dia beruzur untuk tidak berdiri. Iya. Makanya kalau di bis atau di kereta, dia tidak bisa khusyuk dengan berdiri. Coba, dia berdiri mana kalau bis? Ya berarti kan di jalanan tempat orang lalu lalang. Pasti deg-degan itu nanti kalau ada orang pengen pipis gimana? Ya kan? Gak bisa. Kereta juga begitu, terombang-ambing kalau dia berdiri. Misalnya, ya maka tidak memungkinkan. Ya apalagi dia naik bis yang ngebut. Ya. Iya, blong kalau bahasa sekarangnya blong nih bis ini, ngeblong. Ya. Iya. Udah ngebut, terus emosian, masih muda drivernya, balapan sama bis rivalnya. Wah itu Masya Allah. Itu yang memang paling afdol amalan ketika itu adalah sholat dan syahadat itu. Iya. Ya karena kalau wafat kan dalam keadaan husnul khotimah insyaallah. Ya. Ya gitu. Seperti kama law khafa raqibus safinati minal gharaqi fayusalli qa'idan wala i'adata alaihi. Contoh yang membuat dia hilang khusyuknya. Kalau misalnya dia khawatir raqibus safina, yaitu orang yang mengendarai kapal, itu khawatir tenggelam, maka dia duduk qa'id, salat duduk dan tidak mengulang salatnya. Begitu juga waman kana bihi salasu baulin law qama sala bauluhu wa in qa'ada lam yasil. Begitu juga dengan orang yang terkena penyakit kencing berantai, ya, kencing yang tidak bisa dikontrol, ya, salasul baul, selalu kencing, kencing lagi, iya keluar lagi. Yang mana kalau misalnya dia berdiri, ngalir itu kencing, kalau dia duduk tertahan, maka ini tentu itu beruzur sekali, gitu kan. Kemudian wa idza qala tabibun thiqatun liman bi'ainihima, kalau misalnya ada dokter, ya, kalau misalnya ada dokter yang dia mengatakan kepadanya untuk sholat mustalqiyan lil mudawat, hendaklah dia sholat, pasien ini sholat dengan mustalqiyan, yaitu rebahan, celentang, ya, untuk apa? Supaya ini pengobatan. Fayatrukul qiyam, maka dia pun meninggalkan berdiri, ya, maka ini juga boleh. Seperti lagi diinfus misalnya, ya, kan enggak memungkinkan dia sholat sambil diinfus, gimana? Ya, susah. Oke, ada ya yang nungguin, misalnya nanti nungguin akan naruh infusnya di ini. Oke lah, misal kayak gitu misal. Tapi kan dengan dia kayak gini infus terus bolak-balik tangan kan berpengaruh kepada saluran infusnya. Nah, ini masyaqqah. Ya. Apapun penyakitnya, kalau dengan keadaan seperti itu, maka insyaallah Allah taala beri uzur, mudah-mudahan. Ada yang sedang dirawat saat ini, di antara saudara-saudaranya? Enggak ada, semua sehat insyaallah. Alhamdulillah. Ya kita mohon kepada Allah kalau misalnya ada yang memang lagi sakit di antara keluarga kita, lagi dirawat apalagi, semoga Allah taala sembuhkan, ya. Semoga Allah taala kembalikan ke rumah dengan baik, dengan keadaan sehat insyaallah. Wa man amkanahu al-qiyam munfaridan bila masyaqqah wa lam yumakkinhu dzalika fi jama'atin illa bi an yusalli ba'daha qa'idan fal afdal al-infirad. Barang siapa nih orang yang misalnya dia mampu berdiri tanpa ada kesulitan kalau sholat sendiri, tetapi kalau sholat berjamaah dia tidak mampu berdiri kecuali setengah sholat mampu berdiri dan setengah sholatnya hanya mampu sambil duduk, maka yang lebih afdal adalah dia sholat sendiri. Faham nggak maksudnya apa jemaah? Kalau ada orang kalau misal dia sholat berjamaah, maka dia nggak bakal mampu full berdiri. Kesulitan. Kalau sholat berjamaah dia nggak mampu berdiri, paling setengah sholat dia mampu berdiri, setengahnya duduk.
Maka bagi dalam mazhab Syafi'i, maka lebih afdal dia sholat sendiri. Faham enggak maksudnya gimana? Gimana Pak? Tidak ikut jamaah. Dia kalaupun ikut jamaah dia nggak kuat dengan panjangnya bacaan mungkin. Ya, maka bagi dalam mazhab Syafi'i ini lebih afdal karena dalam mazhab Syafi'i ini sholat berjamaah tidak wajib. Ini yang harus difahami baik-baik. Ya, dalam mazhab Syafi'i sholat berjamaah hukumnya ada dua, imma fardu kifayah, yaitu fardu tapi untuk keumuman saja, enggak untuk setiap individu. Melainkan kalau udah cukup jemaahnya maka yang lain enggak dosa insyaallah. Gitu. Atau sunnah muakkadah bagi yang ingin melakukannya. Al-muhim, dia tidak sampai ke fardu ain. Maksudnya derajat kefarduannya itu tidak untuk setiap individu secara zat langsung, setiap laki-laki. Itu adalah mazhab Syafi'i. Makanya fatwanya seperti ini. Kalau misalnya antum tahu bacaan subuhnya Ustaz Fulan di masjid ini itu panjang. 1 rakaat 2 halaman. Rakaat kedua 1 halaman, panjang, udah panjang, tartil dan tajwidnya bagus masyaallah. Dan panjangnya panjang. Dan yang pendek juga agak dipanjangin, masyaallah. Baca alhamdulillahi rabbil alamin. 1 ayat aja udah berapa detik itu? Lama nih kayaknya nih. Ya kan? Ini saya nggak kuat ini kalau misalnya diri terus menerus. Padahal tetap dia wajib diri dari awal, gitu kan? Tapi hanya bisa setengahnya aja. Itu 1 rakaat kedua mungkin dia bakal duduk nih. Maka dalam mazhab disebutkan ini kalau sholat berjamaah kayak gini mah saya mah nggak bisa ini mah ikutin. Mau ke masjid lain jauh. Maka dalam mazhab Syafi'i apa fatwanya? Yaitu lebih afdal adalah dia sholat sendiri dengan pengaturan versi dirinya yang penting berdiri. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i salat berjamaah itu bukan fardu ain, tapi berdiri dalam salat itu fardu ain. Begini ya fatwanya. Paham enggak jemaah? Maka dahulukanlah yang fardu ain yaitu berdiri dibandingkan dengan salat berjamaah. Tetapi wallahu alam saya pribadi lebih condong ke pendapat lain jika ada. Yaitu bahwa dia tetap salat berjamaah. Adapun urusan setengahnya berdiri, setengahnya duduk, maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau memang di pertengahan enggak kuat, fadhol dia duduk, enggak masalah. Yang penting dia dapat pahala jemaah dan juga pahalanya full karena dia duduk itu bukan karena tanpa uzur melainkan memang enggak kuat. Seperti itu Bapak-bapak sekalian. Maka misal saja kalau di antara Bapak-bapak ada yang memang tidak kuatan untuk sholat berdiri full, maka tetaplah berjamaah. Jangan rugikan diri dengan menyendiri kemudian. Apalagi menyendirinya sholat sendirinya di masjid lagi. Orang pada berjamaah dia sholat sendiri. Orang masih baru pertama dia udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, walaupun tetap itu sah dan memang itu tetap sah, insyaallah, karena dia udah uzur menurut mazhab Syafi'i. Tapi mau lebih afdal adalah tetap dia berada di dalam safnya para jemaah. Kalau memang dia tidak kuat, silakan dia duduk dan pahalanya tetap sesuai dengan pahala berdiri karena toh dia juga cita-citanya berdiri. Begitu yang lebih tepat insyaallah, wallahu alam. Kemudian dikatakan di sini dengan terjemahannya, disunnahkan bagi orang yang salatnya sambil duduk karena tidak mampu berdiri, dia salatnya dengan duduk iftirash. Apabila itu memungkinkannya, yaitu duduk iftirash, yaitu duduk dengan tegak. Ya, gimana Pak Amin tolong. Ya. Iftirash ya gini. Kalau misalnya bengkok itu tawarruk namanya. Ya, dia disunahkan kenapa? Karena itu yang lebih mirip dengan salat gitu loh. Ya, dibandingkan duduk di atas kursi. Tapi itu sebenarnya kembali ke masing-masing mana yang lebih membuat dia khusyuk ya. Karena enggak semua orang yang beruzur kakinya itu bisa duduk iftirash. Kadang-kadang malah justru duduk iftirash itulah sebab dia enggak bisa diri atau enggak bisa duduk ya. Iya, kakinya enggak bisa dilipat. Ya. Entah karena luka, entah karena masalah urat atau tulang, ya kan? Iya. Nah, dan masalah kayak gini pun, Pak, itu juga semampunya, Pak. Masalah apa namanya?
nunduk. Karena sebenarnya itu tuh nunduk ini kan isyarat, simbolik gitu loh. Kalau memang ternyata kalau kayak gini malah membuat antum makin encok atau makin sakit, maka cukuplah dengan isyarat kecil, nggak masalah. Yang penting innamal a'malu binniyat, amalan tergantung dengan niatannya. Iya. Kayak ini fikih seperti ini kalau diobrolin sama orang-orang tua seperti antum kayak cocok banget Pak ya. Maksudnya cocok karena kalau sama anak muda biasanya nggak kebayang, ngapain juga ngurusin kayak gini gitu loh. Kita masih kuat, tapi kalau misalnya sama yang sudah berusia kadang-kadang berpikir, entar saya gimana nanti kalau misalnya saya sakit ya, kalau misalnya itu berpikir masuk rumah sakit nanti misalnya ya diinfus. Jadi nggak perlu tanya ustadz lagi Pak, nggak usah nyuruh suster atau nyuruh temen atau nyuruh yang ziarah tolong dong tanya ustadz saya sholatnya gimana, nggak perlu tanya lagi, udah punya ilmunya. Iya, udah punya ilmunya. Ya nggak perlu ragu lagi karena kadang-kadang ada orang yang karena saking nggak punya ilmunya dia itu sampai nggak sholat, takut nggak diterima sholatnya karena masih rebahan, ntar saya jamak aja besok, jamaknya sampai besok. Iya masih dikodok gitu, sekalian diporsikan besok, dirapel besok. Iya begitu, padahal dia bisa sholat segera gitu loh dengan kondisi seperti itu. Maka disunahkan bagi orang yang sholatnya sambil duduk karena tidak mampu berdiri, dia sholatnya dengan duduk iftirash apabila memang itu memungkinkan baginya. Duduk iftirash adalah posisi duduk yang disyaratkan dalam sholat. Oleh karena itu ia lebih afdal dari cara duduk lainnya, daripada sila, daripada duduk ini ya. Dan duduk iftirash itu lebih didahulukan daripada duduk tawarruk. Tawarruk tadi yang nyamping itu ya, yang ya, bengkok itu, yaitu mengeluarkan kaki sebelah kirinya di bawah betis kaki kanannya ya. Nah, dimakruhkan duduk seperti jongkok. Sholat sambil kayak gitu makruh. Enggak, jangan diperagakan Pak. Ya karena gak enak juga ngeliatnya. Ya duduk kayak jongkok gitu Pak. Ya kaki dilipat juga gitu. Duduk dengan paha dan betis di depan perut. Paha dan betis di depan perut. Itu juga duduk yang dimakruhkan ketika kita dengerin Jumatan. Ya semacam itu Pak. Itu kan di depan perut paha betisnya. Iya. Tetapi ini hukumnya makruh, berarti tetap bisa sah sholatnya. Hayahnya bentuknya makruh, tetapi sholatnya tetap sah. Jadi walaupun duduk seperti jongkok makruh, ketika memang dia hanya bisa duduk makruh. Tetapi kemakruhan itu bisa hilang kalau memang dia cuma bisa kayak gitu. Misal di ruangan yang memang sempit sekali, dia hanya mampu bisa sholat situ, dia lumpuh. Ya, almuhim segala hal yang makruh dan haram kalau dalam keadaan darurat dan tidak memungkinkan yang selainnya itu bisa ditolerir dalam agama Islam. Meletakkan tangannya di atas tanah itu juga jangan dimakruhkan. Jadi sambil duduk tangannya itu di bawah gini. Iya, enggak kayak gini, enggak. Udah gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ngiranya dia lagi enggak sholat. Ya. Ngiranya dia lagi ngapain, senam atau gimana kayak gitu kan. Nah duduk seperti ini dimakruhkan karena menyerupai anjing dan monyet ketika duduk. Yang tadi tuh kayak setengah jongkok kayak monyet, ya kan. Kemudian duduk dengan paha dan betis di depan perut, ya. Atau meletakkan tangannya di atas tanah, ya. Ya kayak gini atau kayak gini Pak, agak majuan gitu kan, ya. Sambil duduk sambil duduk iftirash. Terus kayak gini, ya itu jangan deh, nggak banget ya. Jika masih tidak mampu sholat sambil duduk, dia sholat sambil berbaring dengan wajah menghadap kiblat kalau bisa. Ya agak ngiring dikit, kemana wajah menghadap kiblat kalau bisa. Apabila posisi berbaring masih tidak dapat dilakukan, sholatlah sambil telentang. Soalnya bahasa kita berbaring dengan telentang sama ya. Tapi maksudnya berbaring di sini ala janb, yaitu agak miring ke kiblat gitu ya, wajahnya kan ke kiblat. Kalau itu menyulitkan dan memang nggak biasa kan, Allahu Akbar, kesemutan di tangan kanan nanti, ya kan, semutan. Jadi kan menghadap ke kanan Pak, kanan kiblat. Pakai itu sebagian ulama sampai mengatakan memang dianjurkan posisi tidur kita kanan menghadap kiblat, dianjurkan. Adapun kalau misalnya di penguburan itu tidak
Tidak harus, tidak mesti, tidak sunnah. Enggak. Paham enggak Pak? Kan ada yang bilang bahwasanya mayit itu dikuburkan menghadap ke kiblat, itu enggak sunnah. Enggak. Adapun kalau sunnah tidur ya benar itu. Kalau misalnya salat fardu atau salat sunnah itu hukum asalnya kalau misalnya memang rebahan kayak gitu ngadap ke kiblat, itu hukum asalnya. Tapi kalau itu menimbulkan masyaqqah, kesulitan, ya boleh dia di awal kayak gitu, kemudian nanti dia rebahan posisinya, ya. Ya, baik. Apabila posisi berbaring masih tidak dapat dilakukan, salat sambil terlentang, kakinya ke arah kiblat. Ya, ini memang agak sulit juga. Dan di kepalanya diletakkan bantal agar kepala terangkat dan wajahnya menghadap kiblat. Ini semampunya aja lah pokoknya lah. Kontekstual aja cuma, karena kita yang sehat berdiri dan duduk ini kan kadang hal kayak gini nggak kebayang. Nanti kalau kita sakit atau jangan kita lah, ada orang yang sakit misalnya, ya kemudian gimana cara salatnya? Usahakan ya akhi, bilang usahakan wajah antum menghadap ke kiblat. Minimal wajah deh, menghadap ke kiblat ketika takbiratul ihram. Apabila orang yang terlentang tidak mampu sujud kecuali dengan keningnya atau pelipisnya dan bagian itulah yang paling dekat dengan tanah, dia wajib melakukannya. Ya, tapi ala kulli hal itu ya kalau dia kesulitan dengan itu ya masalah insyaallah. Ya jadi paham enggak ketika dia ala janb yaitu dia mengarah ke kanan ke kiblat, kalau dia misalnya mau sujud ya atau gimana, dia bisa isyaratkan dengan kepalanya, menempelkan kepalanya ke buminya, yaitu bagian tempat dia tidurnya gitu. Ya. Putra peragain, putra bisa. Peragain. Atau siapa gitu yang mau peragain. Pak Sarno mungkin murid baru. Ya di kasur Pak. Bukan bumi, maksudnya di sini bumi tempat dia ada. Maksudnya bumi sini dasar. Ya kalau ke bumi ya kepalanya ke bawah dong nanti. Alas tidurnya gitu. Ya kebayang lah Pak ya, nggak perlu sampel ya Pak. Ya. Ya, apabila tidak sanggup dengan memberi isyarat dengan kepala, kalau misalnya dia langsung, dia memberi isyarat aja. Dan isyarat ini diniatkan untuk rukuk atau sujud atau salam. Ya gitu. Dan bisa isyarat dengan kepala atau isyarat dengan tangan. Ya. Salat selamanya tidak akan gugur selama akalnya masih berfungsi. Ya, karena dengan adanya akal seseorang, kewajiban masih bergantung padanya. Akalnya masih berfungsi. Ya. Bagaimana kalau misalnya dia dioperasi kemudian disuntik dibius. Ya, jadwal operasinya 5:30 sore. Dia dibius sampai 2 jam misal. Oke? Taib, apakah dia wajib salat maghrib? Tidak. Gugur padanya kewajiban salat maghrib karena hilang akalnya. Beda dengan tidur. Ya, bismillah. Ini yang lebih tepat. Beda dengan tidur. Tidur itu tidak hilang akalnya jemaah. Tidur itu tidak hilang akalnya. Makanya bisa mimpi. Ada nggak orang dibius, terus pas lagi di dalam keadaan bius dia mimpi, ketemu malaikat? Nggak ada, udah kosong. Dia bahkan nggak kerasa apa-apa, bangun ya udah kebangun gitu, walaupun perlahan bangunnya. Nggak makan. Ya kan memang sebelum dibius biasanya kan nggak makan dulu Pak ya, puasa dulu. Ya, nah seperti itu. Jadi kewajibannya gugur kalau dia dengan keadaan tidak atau kehilangan akal walaupun sementara seperti itu. Tapi kalau misalnya dia dibius jam 5 sore, terus siuman jam 6:30 dia sadar, maka apakah dia wajib sholat maghrib? Wajib sholat maghrib karena masih dia sadar akalnya itu kembali di waktu sholat maghrib. Apabila orang yang tidak mampu tersebut tiba-tiba mampu di pertengahan sholat, dia wajib melakukan yang dia sanggupi dan menyempurnakan sholatnya. Tadinya dia nggak mampu, tapi di pertengahan sholat tiba-tiba dia mampu. Masalan, dia biasanya duduk, Allah dari awal duduk tuh.
Makanya kalau orang emang kesulitan berdiri, nggak apa-apa dari awal sholat dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sampai kemudian tiba-tiba dia coba berdiri, tiba-tiba bisa dia berdiri. Maka silakan dia berdiri. Berdiri aja lah. Maka dia wajib melakukan yang dia sanggupi dari berdiri itu. Kalau ternyata nggak sanggup, mau ruku langsung kerasa sakit, duduk lagi nggak apa-apa. Tapi sebenarnya itu nggak harus dia coba-coba. Kalau emang dari awal sudah niatkan sholat duduk, kesulitan kau berdiri, udah dari awal udah gitu aja, nggak usah coba-coba. Ntar antum tersibukkan dengan coba-coba, kepikirannya ke situ nanti, bukannya ke ayat atau ke doa. Ya, disunahkan untuk mengulang gerakan-gerakan yang sebelumnya dia tidak mampu lakukan, karena dia sekarang telah mampu pada apa yang lebih sempurna baginya. Ya. Tapi untuk masalah yang ini, Allah alam, kita sudah selesai alhamdulillah. Al-muhim di situ, fattaqullaha mastata'tum, tidak harus terlalu ta'ammuk atau terlalu mendalam dalam masalah. Halo. Oh, dari tadi ada suaranya hilang atau gimana? Barusan aja. Ya, tidak perlu terlalu detail mendalam karena masalah-masalah seperti ini kontekstual dan Allah Ta'ala memberikan keringanan bagi orang yang tidak mampu, insyaAllah. Ya. Taib, itu yang bisa kita sampaikan dari materi. Jika ada pertanyaan dipersilakan, tafadhal. Ya, tafadhal, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kena COVID itu, Ustaz, saya kan juga ingatkan tuh. Ya. Tapi mata mau begini, tapi saya nggak tahu apa yang terjadi. Jadi baru ingatnya pas udah benar-benar kembali akalnya baru. Enggak, jadi nanti ada waktu saya diri ada orang. Ya. Atau nanti kami hilang lagi, enggak. Saya jadi nggak tahu, nggak sadar. Ya. Nah, putus nyambung. Nah, sampai waktu begitu dirawat, udah 1-2 hari baru saya mulai sadar penuh tuh. Nah, saya mulai sholat tuh yang apa namanya, tayamum. Tapi sebelumnya itu saya nggak ingat sholat. Iya. Gimana? Itu nggak berakal. Ya, Pak Budiman ketika itu nggak punya akal. Ya fluktuatif ya, kadang ini kadang ini ya, itu nggak itu. Timbul tenggelam. Nggak tahu waktu juga saya ini kapan ya? Iya. Sehingga kalaupun Bapak sholat ketika itu belum tentu sah, Pak. Karena ya ada beberapa orang kayak gitu. Sholat pas dia kehilangan akal, sholatnya bisa 7 rakaat sholat zuhur. Karena dia bingung, tapi biarin aja yang seperti itu. Tapi nggak sah sholatnya sebagai sholat karena tidak berakal. Begitu, Pak. Baik, kita lanjut dengan azan dulu insyaallah. Fadhal, Pak. Saya dulu saya pernah meninggalkan sholat, Ustaz. Masya Allah. 5 tahun saya nggak sholat. La haula wala quwwata illa billah. Tahu-tahu Sejahat itu kapan? Alhamdulillah saya udah sadar lagi. Dulu ini kapan? Maksudnya masih Waktu masih bujang. Sekarang? Ya, sekarang udah turun. Sekarang udah kakek-kakek ya. Nah, cuma yang jadi pertanyaan saya, baru ini ada yang nge-share di grup, katanya kalau sholat ditinggalin, walaupun harus dikodok. 5 tahun itu 365 kali 5 ya. Nah, 5 tahun kali 5 365 kali 5 kali 5 lagi. Terus ngapain saya jadi terus-terusan sholat berarti? Lagian Bapak kenapa sih ninggalin, Pak? Masa jahiliyah ya? Berarti ada Abu Lahab gitu ya. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, Pak. Untuk yang syukuran itu tidak diqadha dan tidak mungkin diqadha. Pakai logika aja lah. Iya, pakai dalil jelas. Tapi pakai logika. Sekarang
1 hari kan 5 waktu Pak. Bapak bilang, oke, terhitung 5 tahun waktu sibla. Pak Budiman ya sholat 23 aja semalam, itu udah lumayan Pak. Sekarang qadha itu namanya qadha, itu jumlahnya sesuai dengan bukan jamak, bukan apa Pak, bukan qasar. Berarti 17 rakaat dalam sehari kan. Taib. 17 ini kali 365 kali lagi 5. Mana bawa kalkulator kita? Pengen tahu. 30.260. Iya. 30.000 itu harga coklatos satu inian Pak. 30.000 rakaat. Sekarang siapa di antara orang yang memfatwakan gitu? Sekarang siapa? Siapa yang memfatwakan gitu? Sampai harus 5 tahun diqadha semua. Kalaupun ada fatwanya, hanya fatwa global bahwasanya sebanyak apapun. Oke, di sini ada 2 pendapat Pak. Oke. Ini kita kembali ke ta'sil ilminya aja dulu. Kan ada salat yang namanya salat ada pernah menyebutkan di sini ada qadha, ada i'adah, mengulang. Nah, kita masalah ini qadhanya. I'adah itu mengulang itu berarti masih di waktunya gitu loh. Baik dengan uzur maupun ada masalah lain. Oke, yang qadha ini perlu diketahui ada 2 mazhab. Jumhur mengatakan salat fardu yang terlewat waktunya sebab apapun itu wajib diqadha. Apapun sebabnya. Baik sebab qadha itu ada beragam hal. 1, sengaja melewatkan waktunya, baik karena malas atau karena songong. Nah, ini. Dan ini banyak yang kayak gini nih ya. Alhamdulillah bukan kita. Orang-orang jalan banyak kayak gini. Sengaja emang enggak sholat, enggak niatan sholat, lewatin waktunya. Entah karena apalah, entah karena dunia, karena bisnis, karena rapat, karena apa gitu loh ya. Banyak kan kayak gini sampai lewat waktunya. Ini atau karena malas. Taib yang kedua, penyebab qadha adalah lupa. Yang ketiga, ketiduran. Ya, ada juga yang keempat, tambahan sebagian ulama, yaitu yang kena haid dan dia tidak sempat sholat yang di waktu itu. Di awal waktu. Gimana anda jelasin ya Pak ya? Tahu lah, paham lah. Ya kan? Jadi misalnya udah bukan haid. Perempuan. Ya, datang bulan. Ketika misal udah masuk waktu zuhur. Dia dapetin belum sholat nih jam 1 keluar darah haidnya. Dia belum sholat zuhur. Maka sebagian ulama mengatakan, dia nanti qadha lah sholat tersebut. Nanti pas setelah suci, bersih, oke? Oke. Dari 4 sebab ini. Ya. Nah, pendapat pertama, apapun sebabnya ini wajib qadha. Ya. Sholatnya sedikit yang ditinggalkan qadha. Dan yang banyak pun mereka mengatakan juga qadha. Tetapi ada juga ulama yang mewajibkan ini membatasi banyak itu seberapa. Ada yang memberikan jawaban ambigu, itu yang penting banyak. Tapi yang lebih tepat kalau dalam mazhab ini, ketika kuantiti banyak tersebut ya membuat dia tidak memungkinkannya untuk mengqadhanya atau membuat dia melalaikan banyak kewajibannya, maka tidak perlu diqadha sebanyak itu. Cuman pertanyaan ana kemudian kepada yang seperti ini, ya enggak perlu diqadha sebanyak itu, tapi batasannya berapa? Sebenarnya enggak ada disebut batasan Pak, berapa rakaat gitu. Paham ya Pak ya? Artinya ini Pak Budiman 5 tahun nih. Masa harus 30.260 rakaat? Dan harus satu persatu Pak. Ini mah namanya mempercepat alam barzakh, ini mah namanya cepat capek mati lah nanti, gimana orang nggak kuat lah, nggak mungkin kan, nggak masuk, nggak rasional. Dan nggak ada ulama berfatwa seperti ini sampai segininya dia harus 30.000 rakaat atau berapa ratus kali sholat, enggak. Karena itu apalagi zaman sekarang nggak memungkinkan karena banyaknya kesibukan dan banyaknya hajat. Oke. Lantas kita tanya kepada pendapat jumhur, batasannya apa?
Sehingga oke, dia cukuplah sholat segitu gitu. Apakah setahun kali 17 rakaat atau mungkin 1 bulan, dan itu batasan perlu dalil. Oke. Nah, dari 4 ini jemaah sekalian, mana yang kemungkinan paling banyak jumlah sholatnya yang harus diqadha dari 4 ini? Nomor 1 doang. Oke, semua dalil yang menunjukkan qadha itu semuanya dalil-dalil berkaitan dengan lupa dan ketiduran. Kalau Anda perhatikan semua dalil tentang itu, semua dalil tentang qadha salat tentang lupa dan ketiduran. Maka ada mazhab kedua kemudian yang memang mazhab ini bukan jumhur, sebagian ulama saja. Yang mengatakan qadha karena meninggalkan salat dengan sengaja dari waktunya karena malas atau songong, maka ini tidak wajib qadha. Ini pendapat kedua. Kenapa? Karena pertama, salat itu ditentukan syariat. Ada waktu yang khusus dan juga peraturannya khusus. Itu pertama. Kedua, dalil-dalil tentang qadha itu semuanya berkaitan dengan apa? Lupa ataupun ketiduran. Kata Nabi SAW, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa yang ketiduran akan salat atau kelupaan, maka hendaklah dia salat ketika dia keingat. Keingat ini adalah ketika dia kan bangun tidur baru keingat salat. Sedangkan orang ketika tidur rata-rata nggak ingat salat. Lagi mimpi ketemu pocong, gue udah salat belum ya? Enggak, rata-rata nggak gitu. Kecuali yang bertakwa banget ya, masya Allah ya. Mimpi aja keinget salat, masya Allah. Taib. Adapun yang keempat, itu pun dipersisihkan ulama jemaah. Ada yang mengatakan kalau perempuan menemukan zuhur, dia kemudian jam 1 misalnya baru keluar dari haidnya dan dia belum sempat sholat, ada sebagian ulama yang mengatakan tidak wajib qadha karena tidak ada dalil khusus tentang itu. Nah, bagaimana dengan yang pertama tadi, yaitu yang kasus Pak Budiman kan karena malas kan Pak ya, bukan karena lupa kan? Emang nggak ada interest buat sholat, memang iya nggak mungkin lupa sholat 5 tahun. Ya. Lagi ketika itu Islamnya lagi nonaktif ya. Ya, pokoknya nggak ada orang tuh lupa sholat sampai sehari. Ada nggak? Nggak ada yang nama yang lupa karena kelupaan beneran. Yang ada adalah imma dia hilang ingatan dan itu tidak wajib sholat, atau dia memang malas, jahid, yaitu nggak suka dengan sholat. Ya ini yang seperti ini masuk golongan pertama gitu loh. Bukan yang nisyan itu yang lupa gitu. Seandainya dia ingat pasti sholat, itu beda itu. Atau ketiduran, ada nggak orang ketiduran sampai 5 tahun? Itu mati namanya Pak, ya kan? Nggak ada. Iya, mati suri kok 5 tahun gitu loh. Bangkit dari kubur gitu. Ya. Jadi kasus yang Ana pribadi Ana pun sebagai ihtiyat ya, sebagai gini loh. Pendapat pertama tadi wajib qadha enggak? Bagi yang malas tetap wajib qadha. Oke. Pendapat kedua, bagi yang malas tidak wajib qadha, melainkan dia harus bertaubat saja khalas. Walaupun cuman subuh tadi taubat, tapi tidak wajib qadha. Karena apa? Alasannya salat itu waktunya sudah diatur. Anda jangan sholat di luar waktunya tanpa peraturan dari Islam, dan tidak ada dalil khusus untuk qadha bagi orang yang memang sengaja ninggalin. Semua dalil-dalil dan pandangan fuqaha berkaitan dengan yang mengqadha itu berkaitan dengan apa? Yang lupa dan yang ketiduran. Itu yang ada di hadis. Ya. Tetapi ketika ada jemaah bertanya, "Pak Ustadz, saya pernah ninggalin sholat, kira-kira saya qadha enggak?" Saya akan menjawab qadha. Iya Pak, saya akan menjawab qadha karena kita tahu orang Indonesia gimana. Kalau kita jawab gak usah qadha, ya makin mikinan dia. Lah, asik dong kalau kayak gitu. Ya udah saya tabung lagi dah gitu. Maksudnya takutnya orang tuh meremehkan gitu loh. Terus bilang qadha. Iya. Ya ini salah satu buah dari khilafiyah ya. Adanya kebaikan dari khilafiyah ini ya ini. Karena tapi kalau misalnya kasusnya Pak Budiman, saya nggak bakal bilang qadha Pak 5 tahun. Ya mau mati ya nggak bakal terus hidupnya Pak. 30.000
Rokaat Pak, 1 rokaatnya baca An-Naba. Iya. Berapa kali khatam Quran? Panjang umur Pak. Iya. Sampai mungkin jenggotnya putih hitam lagi nanti itu. Ya. Jadi kalau yang seperti ini itu impossible. Memfatwakan pun menjawab pertanyaan tetap diqadha 30.000 rakaat itu pun suatu hal yang diketawain sama orang yang bertanya pun ketawa. Kelar dah nasib gua dah kayak gini mah. Ya kan? Enggak mungkin dilaksanakan. Ya, maka tidak diqadha kalau apalagi sampai segitu yang diqadha. Tapi ketika sholat itu baru sehari ditinggalkan, 2 hari ditinggalkan, terhitunglah yang memang bisa dilakukan tanpa harus menghilangkan kewajiban lain, maka kalau anak pribadi sebenarnya lebih condong dari segi hujjah dan dalil lebih condong pendapat kedua. Tapi dari segi maslahat supaya sholat ini tidak diremehkan, anak akan menjawab yang pertama Pak. Kalau masih sehari 2 hari atau orang udah, Ustaz afwan tadi anak sengaja ninggalin sholat, qadha. Ya. Karena kalau kita bilang oh ya udah nggak wajib qadha kok kan udah lewat waktunya. Lah ntar dia besok gitu-gitu lagi makin mikiran. Kata Pak Ustaz nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa ya lama-lama nggak apa-apa. Akhirnya gara-gara fatwa kita walaupun benar secara fikih, mungkin benar secara fikih, akhirnya jadinya brutal nanti dia. Ya kan? Apalagi kita tahu anak-anak muda kalau digituin kabar gembira nih, ini baru Ustaz bener nih. Ya kan Pak ya? Ya nggak Pak ya? Iya Pak. Makin malas dia. Ntar saya yang jadi hujah nanti kata Pak Ustadz itu yang di masih muhajirin nggak wajib diqadha tuh katanya. Ada masalah khilafiyah katanya. Repot ntar. Ya kan? Ntar orang tuanya datang gara-gara Pak Ustadz nih anak saya nggak mau sholat lagi. Lah kenapa? Kata Pak Ustadz kalau udah ditinggalin nggak wajib qadha. Udah kan jadi dia mendingan terus nggak qadha. Akhirnya dia udah nggak sholat semaunya Idul Fitri doang sholat. Idul Adha karena dapat kupon. Cuma nggak dapat kupon nggak sholat. Ya jadi gitu jemaah sekalian. Ya silakan Pak. Bagaimana orang yang sedang sakit di ruang ICU cara wudu atau tayamumnya? Itu tergantung dengan satu, apakah dia mampu untuk wudu. Gawat darurat kan penyakitnya beragam Pak. Mampu di sini maksudnya apakah ada yang mewudukannya? Yang menungguin dia gitu loh. Kalau di ICU kan nggak boleh dulu kan. Jadi Ada yang boleh Pak, ada yang boleh. dalam hal ini tidak boleh. Oke, saya ngalah. Oke. Iya. Ya kan yang bisa perawat saja itu. Oh iya, kemarin saya Perawatnya nggak mungkin. Iya, kemarin saya boleh karena putri saya anak kecil jadinya kita ya oke, yang lain nggak boleh, kalau dewasa nggak boleh emang. Perawat nggak mungkin mewudukan kan. Maka dalam konteks seperti ini dia wajib sholat selama sampai belum keluar waktunya, dia wajib sholat pada waktunya walaupun dalam kondisi belum berwudu. Ya begitu. Kalau emang Jadi tanpa wudu atau tanpa tayamum apakah tetap dia boleh sholat? kan namanya ruang ICU biasanya kan di kasur Pak, di ini kan Pak ya. Ya kan? Biasanya yang itu emang gawat darurat dan ya orang-orang yang kecelakaan yang masya Allah lah gitu yang nggak bisa ngapa-ngapain. Maka ya beda-beda. Di mulut, di hidung ada spanduk. Ini masih di ICU atau gawat darurat kan ICU itu? Beda ya? Oh iya, taib. Gawat darurat beda lagi kok. Itu mah IGD sebelum dipindah ke ICU. Oke. Apalagi ICU udah nggak bisa ngapain. Ya kayak tadi Pak, kayak infus aja ya nggak wajib kayak gitu ya semampunya aja. Apalagi kalau udah sampai ICU yang memang sangat gawat. Begitu Pak, nggak masalah insya Allah. Tanpa tayamum. Iya. Itu pun kalau tayamum pun nggak di rumah sakit rata-rata nggak ada Pak debu Pak. Iya Pak ya. Nah iya, begitu. Ya dia tidak harus pakai tayamum. Ayo jangan panjang-panjang Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar konteks sedikit Ustaz. Siap. Ada salah satu hadis yang artinya barang siapa beramal tidak ada contoh dariku takwa. Iya Pak. Terus ini kemarin ada yang Kultum. menyampaikan bahwa barang siapa
beramal tidak berdasarkan ilmu atau apa hukumnya? Baik, jazakumullah khairah. Dua hal yang ada keserupaan tapi sebenarnya lafalnya beda Pak, maksudnya. Kalau satu perkara pertama hadis Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amrun fahurat. Barang siapa beramal dengan tidak sesuai dengan perintah kami maka tertolak, yaitu amal bid'ah. Nggak ada perkara yang kami perintahkan itu malah dilakukan, itu tertolak. Tapi yang kedua, barang siapa beramal tidak di atas ilmu maka dia tertolak. Dalam masalah agama nih ya. Taib. Iya, tertolak. Kalau misalnya dimaksudkan dari beramal tanpa atas ilmu, yaitu tanpa atas pengetahuan ini sunnahnya apa enggak. Tapi ini tidak lazim Pak. Ada orang beramal tidak dengan ilmu tapi itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka enggak masalah. Al-muhim dia itu menyangka bahwasanya ya ini sesuai Nabi, tapi dan memang benar sesuai sunnah Nabi SAW. Beda dengan yang gini loh, bedakan barang siapa yang beramal dengan suatu amal yang tidak ada perintahnya dari kami, berarti maksudnya amalan bid'ah itu, maka tertolak, ini jelas. Tapi barang siapa beramal tidak di atas ilmu, maka tertolak. Bentar. Iya, berpotensi tertolak jika amalan tersebut tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Banyak di antara kita jemaah beramal tanpa ilmu, tapi sebenarnya amalan tersebut memang sesuai. Apa coba contohnya? Baca Al-Quran tanpa ilmu. Maksudnya tanpa ilmu di sini? Susah ya kok gitu itu. Nggak bisa Pak. Kalau nggak tahu tajwidnya pasti nggak benar kalau itu Pak. Oh iya, tetap berpahala dari segi dia membaca Al-Quran. Adapun dari segi ilmunya jelas banyak salah. Anda yakin banyak salah Pak. Orang kalau nggak pernah belajar tajwid itu impossible untuk benar. Bahkan orang Arab sendiri nggak belajar tajwid, ya susah juga gitu. Nggak, selain itu Pak, selain itu. Misalnya dia menunaikan zakat, ya, dia pengen menunaikan zakat, kemudian ini ada orang kasihan, dia ada orang lagi safar kehabisan bekal, udahlah kasih zakat aja lah. Tapi dia orang kaya di kampungnya, nggak apa-apa lah kasih zakat, kan dia lagi kesusahan. Diterima nggak amalnya Pak? Karena ini Ibnu Sabil termasuk mustahik zakat. Padahal dia nggak tahu loh tadinya. Itu bisa. Termasuk kok. Termasuk. Walaupun kayak di kampungnya. Ya, dia karena iba aja gitu loh. Dia ngasih zakat. Makanya sah zakat. Gitu. Jadi yang kedua ini nisbi Pak. Enggak mutlak salah, enggak mutlak benar juga. Tergantung. Barang siapa yang berilmu, barang siapa beramal tanpa ilmu, maka amalnya tidak diterima. Ini nisbi. Amalnya tidak diterima jika amalan tersebut yang tidak berdasarkan ilmu tersebut emang amalan yang tidak sesuai dengan syariat Allah atau sunnah Nabi SAW. Begitu. Ya. Ya, seperti itu Pak. Dan ini sebenarnya hanya untuk mengkabulkan hadis yang pertama. Ya, untuk menjelaskan Pak. Tapi kalau mau dikomparasikan, untuk apa mengkaburkan? Ya, supaya hadis ini tidak ditiadakan. Wah. Kalau emang saya nggak tahu ya, Pak, tujuannya emang seperti itu apa nggak tahu. Tapi ini malah lebih ekstrim daripada kalau memang. Masalahnya kalau dia beribadah tidak mencontohkan Rasul, berarti kan soalnya dia beribadah sering atau beramal sering tidak mencontohkan Rasul. Makanya itu agak karena dia pelakunya gitu kan, maka dia berusaha mendistorsikan dengan perkataan itu. Kalau emang itu benar Pak, sebenarnya perkataan beliau itu malah lebih syadid, lebih keras sebenarnya, ya. Karena mungkin merasa berilmu kali ya. Barang siapa yang beramal tanpa ada dasar dari kami, maka itu tertolak. Ini dari Nabi SAW. Ini cukup keras pada ahli bid'ah. Nah, demi mengaburkannya maka dikatakan barang siapa beramal tanpa ilmu maka dia tertolak. Yang masalah ini yang berilmu tuh ustadz itu doang. Jemaah nggak berilmu, gitu kan? Jadi pengaburan aja. Kalau emang itu tujuannya ya masya Allah. Justru kalimat yang diucapkan seperti itu kalimat kalau emang tujuan kayak gitu kalimat yang buruk. Karena lebih berat lagi gitu loh.
Banyak dari kita itu beramal tanpa ilmu detailnya gitu loh. Karena beramal karena kasihan. Bukan karena kita tahu ini benar apa enggak. Ada kayak gitu. Beramal karena kasihan. Ada beramal karena ikut-ikutan. Ada. Tanya aja ke banyak orang, Pak. Ya. Kalau misalnya sholat masuk masuk ke masjid Jumatan. Ya, sholat kemudian sampai baru kemudian khatib naik mimbar. Dia sholat. Sebelum khatib naik mimbar, sholat berkali-kali. Dia nggak ngerti itu boleh apa enggak. Yang penting dia pengen sholat aja. Sah nggak? Sah. Tapi pakai ilmu nggak? Enggak. Dia pengen aja sholat. Iya, gitu. Iya. Wallahu a'lam. Tapi ada juga barang siapa yang memahami Al-Quran dengan pandangan pribadinya, maka dia berdosa walaupun dia benar. Itu ada hadisnya riwayat Tirmidzi. Kalau ini benar ini. Ya, kalau ini hadis Nabi SAW. Barang siapa memahami Al-Quran menurut pandangan dirinya saja, ya, bukan menurut dalil atau merujuk pada ulama, tapi menurut saya kayak gini, walaupun benar, maka dia bisa berdosa. Karena apa? Karena dia memahami Al-Quran hanya melalui pandangan pribadinya saja, tidak merujuk pada penafsiran para salaf atau para ulama. Ya, saya pikir cukup. Ada lagi? Ya. Suara apa itu? Oh iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan menanya, kalau kita sholat terus tidur sebentar itu gimana? Kadang-kadang Sholat ngantuknya sebelum salam itu sampai tertidur sebentar. ya. Wallahu alam, kalau memang dalam posisi duduk atau posisi berdiri ketiduran sebentar, maka semoga itu tidak termasuk tidur yang pulas sehingga tidak batal wudunya, tidak batal sholatnya. Ya, insyaallah tidak apa-apa. Iya. Itu enggak, karena ada, tapi kalau dia sampai ngorok maka batal. Beneran, karena itu sudah masuk tidur nyenyak. Dan itu iya ada itu. Ada. Cuman lagi sholat bukan Jumatan. Itu banyak itu jumhur itu. Enggak, ini lagi sholat. Lagi tasyahud akhir. Ya, imamnya lama kan doa-doanya. Kemudian orang tua ya. Udah kerasa itu suaranya, getarannya. Batal. Ya, bahkan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum. Dia tetap istiqomah dengan tidurnya. Sampai digeser sama disenggol sama sampingnya, baru ngelihat imam udah selesai, assalamualaikum. Batal ini enggak sah. Iya. Nah, kalau itu prank namanya, ditinggal udah ada orang udah pada kabur, prank namanya. Ya gitu Pak ya. Jadi kalau misalnya masih belum sampai ngorok, sejenak aja enggak batal insyaallah. Fadhol. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berkaitan sama pertanyaan Pak Budiman barusan. Ya. Tentang masalah qada sholat. Ya. Di saat beberapa tahun yang lalu Ustaz, saat akan berangkat ke Baitullah Ustaz, itu mutawifnya tuh bilang mumpung kita lagi ada di sana gitu kan, perbanyak sholat qada gitu ya tadi. Artinya kembali lagi gitu kan Soal qada terhadap apa yang telah ditinggalkan. betul. Nah, sementara ya qadarullah saat itu belum belajar kajian sunnah gitu Ustaz. Nah, itu sekarang jadi sanksi dengan pendapat seperti itu gitu Ustaz. Artinya dengan pertimbangan, kalau tadi kan Ustaz mengatakan berapa jumlahnya, berapa minimal, dan itu perlu dalil gitu. Nah, sementara kalau misalkan mutawif kami itu mengatakan mumpung kita ada di tempat yang keutamaan sholatnya tuh sampai berlipat-lipat gitu Ustaz. Di Haram, di Nabawi gitu kan. Nah, perbanyaklah sholat, dan apalagi sholat
yang sudah kita tinggalkan. Perbanyaknya sholat qadha gitu maksudnya. Kodok, dan dia sudah mengatakan sholat kodok. Padahal kan sebenarnya kalau misalkan kita mengatakan sholat sunnah mutlak atau misalkan sholat sunnah Itu cukup, itu udah bagus itu, udah bagus. gitu kan. Nggak perlu. Iya. Karena dia ada yang terlalu penekanan di sholat kodok, di mana sholat yang kita Jadi sholat qadha di Madinah juga sholat nanti sholat qadha di Mekah gitu ya. Iya, Iya kayak gitu ngomongnya. artinya Iya. tadi Pak Budi bilang sholat-sholat kan kita pasti ninggalin kan waktu saat muda ya seperti itulah saja ya. Masya Allah, Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab. Ya, sebenarnya perkataan Mutaif itu, ya perbanyaklah mumpung kita di Madinah, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, perbanyaklah qadha, ya supaya pahala berlipat. Ini qadha gini loh, kalau pakai ajaran seperti itu, ntar orang pada nggak sholat dulu dah, biar nanti di qadha di Masjidil Haram. Itu satu. Kedua, kok kodok kok ditunda-tunda? Maksudnya ini kayak sekarang kita lagi Masjid Nabawi Madinah nih, nanti 4 hari lagi kita ke Mekah, porsikan sekarang kodok untuk sekian puluh rakaat lah gitu, ntar sekian puluh rakaatnya lagi di Madinah. Kenapa? Namanya kodok itu harus segera. Kata Nabi SAW, man nama an salatin au nasiya man nama an salatin au nasiha fal yusolliha idza dzakaraha. Orang kalau misalnya lupa, ingat lupa ya, bukan karena malas, lupa tidur akan sholat, maka hendaklah dia mengqadha idza dzakaraha, saat setelah dia ingat itu. Saat itu juga dia ingat langsung. Itu yang kasusnya apa? Lupa atau. Nah, andai misalnya kita pakai mazhab yang oke qadha sholat, itu kan bukan karena lupa, tapi karena malas. Berarti harus qadhanya kapan? Ya setelah dia taubat dong berarti. Ya harus segera qadha. Makanya mazhab yang mengatakan tidak ada qadha ya bagus juga. Cuman orang kalau yang mau taubat berqadha lah salat yang memang telah ditinggalkan. Tapi berapa jumlahnya? Kalau terlalu banyak seberapa harusnya? Iya. Iya, benar logikanya adalah keutamaan, bukan di situnya maksudnya. Ini namanya apa ya? Ada semacam kecurangan aja gitu loh. Gimana ya? Logikanya itu nggak jalan dengan apa? Kenapa harus baru qadha di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Oke, ngejar keutamaan. Bukankah selain qadha pun dapat keutamaan? Salat tahiyat masjid, salat sunnah mutlak, salat apapun, salat bebas tanpa diniatkan qadha. Ya. Sekarang kalau misalnya jemaah umroh ini, berarti masing-masing harus hitung berapa sholat yang telah ditinggalkan selama hidup. Ada yang 5 tahun Pak Budiman datang, 5 tahun Ustaz, ayo Ustaz, 30.000 rakaat bisa nggak ya Ustaz ya? Emang dah. Bapak orang Jawa kebanyakan tinggal di Padang kayak gitu Pak. Iya. Ya pokoknya gitulah. Almuhim responnya tidak recommended yang seperti itulah. Ya dia cukup niatkan sholat apa aja insyaallah. Adapun qadha kalau terlalu banyak kholas nggak usah. Baik, kita cukup. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.